Oke. Baik, kakak-kakak, selamat datang, selamat siang. Ya, hari ini kita bertemu kembali di ruang virtual kita, Jimit yang ke-17. Ya, kakak-kakak, saya harap kakak tetap semangat, tetap fokus di dalam melaksanakan kegiatan virtual kita, ya, di mana kegiatan ini yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru dan kita juga merubah paradigma pembelajaran kita, di mana pembelajaran kita itu diharapkan ya berpusat kepada peserta didik, menyenangkan, reflektif. Nah, itu yang kita harapkan dari kegiatan pembelajaran kita ya. Kegiatan kita ini yang sudah kita lakukan kemarin-kemarin ya kakak-kakak dengan PKG ini. Baik kakak-kakak ya, sebelum melakukan kegiatan saya akan menampilkan slide ya materi kegiatan kita pada siang hari ini. Oke kak, sudah nampak slide yang saya tampilkan kepada kakak-kakak? Izin kakak-kakak kasih respon. Nampak. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak ya. Hari ini kita sudah masuk di modul RTL, rencana tindak lanjut dari program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ya kakak, di mana modul kita hari ini itu durasinya hanya 1 JP kakak, 45 menit. Saya harap kakak-kakak fokus di dalam mengikuti kegiatan di ruang virtual kita ya kakak-kakak, dan nantinya mudah-mudahan apa yang kakak harapkan ya kakak dapat di kegiatan virtual ini dapat kakak aplikasikan di dalam kegiatan pembelajaran kakak, proses mengajar kakak ya. Baik kakak-kakak, selanjutnya ya seperti biasa ya, untuk masuk di kegiatan saya akan menyampaikan salam kepada kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Baik kakak-kakak, sebelum kita masuk ke materi inti ya, saya ingin mengajak kakak untuk menenangkan hati dan pikiran ya, arahkan ya semua perhatian untuk fokus belajar dan memunculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Baik, kita lakukan kegiatan ini selama 1 menit. Ya, kita merenungkan apa yang sudah kita lakukan di kegiatan-kegiatan sebelumnya. Baik, kita lakukan ya. Dimulai dari sekarang. Ya, apa yang sudah kita dapatkan ya, kita renungkan di kegiatan kita hari ini ya. Kita ucapkan rasa syukur kita ya, kemudian apa yang bisa kita berikan untuk kedepannya. Nah, coba kita renungkan. Oke, baik, terima kasih ya kepada kakak-kakak yang sudah melakukan ya, perenungan hati. Mudah-mudahan apa yang kakak renungkan ya memunculkan fokus belajar pada hari ini, kemudian rasa ingin tahu ya, rasa syukur dan kebajikan kakak-kakak di dalam mengimplementasikan kebijakan kakak-kakak ya, tertuang di dalam kegiatan kakak-kakak nantinya. Baik kakak-kakak, selanjutnya ya seperti biasa sebelum kita masuk ke materi inti, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga dengan kita banyak bersyukur ya, berdoa, apa yang kita lakukan dapat dijabah ya, dapat dikabulkan sama Sang Pencipta. Untuk doa sendiri saya mintakan kepada Kak
Sunardi ya untuk membawakan doa di kegiatan kita pada hari ini. Silakan kepada Kak Sunardi, izin Kak Sunardi bawakan doa. Oke, baiklah. Terima kasih Kak Vicky. Untuk memulai aktivitas belajar kita di siang menjelang sore ini, mari kita belajar dengan serius. Sejenak ketika berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Kak Sunardi yang telah membawakan doa pada kegiatan kita hari ini. Ya, di mana kegiatan kita hari ini akan lebih banyak merefleksi materi-materi sebelumnya, ya, materi modul 3 terkait dengan KBS, kemudian PJBL yang sudah kita lakukan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sebelum kita masuk ke materi inti, ya, kakak-kakak, saya ingin tanya kabar kakak-kakak terlebih dahulu. Apakah kakak-kakak hari ini fit, semangat dalam mengikuti kegiatan virtual kita siang hari ini? Kak Sunardi, Kak Nanda, fit? Berikan suara kakak. Kak Oke, Didi. semangat dan fit. Iya, saya rasa kakak tetap semangat ya. Agak kurang Kak Begi. Kenapa kakak? Agak kurang. Lama Apa itu? kali Kurang apa cairnya. kak? Oh, Cair. Lama kali cairnya. lama cair. Itu sebentar lagi dari langit cair itu kak. Iya. Udah kena hujan tadi pulang. Kak Didi, serti binjai belum cair. Oke, mudah-mudahan di minggu ini ya biasanya keluar itu bagi yang swasta. Oke, baik, terima kasih kakak-kakak ya, itu sebagai pembuka kita di kegiatan kita hari ini biar nggak tegang-tegang kali ya, karena Kak Susi nggak suka yang tegang-tegang ya, karena kalau tegang itu nanti menakutkan ya. Baik, langsung saja kita masuk ya di kegiatan kita ya kakak-kakak. Seperti biasa ya, sebelum kita melakukan kegiatan, kita sudah melakukan kesepakatan bersama, dan kesepakatan ini kita lakukan jauh-jauh sebelumnya ya, di mana kegiatan kita yang pertama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, ini kesepakatan sudah kita lakukan ya, dan harus kita terus tingkatkan ya, supaya kegiatan kita ini berjalan dengan lancar dan tertib. Itu yang diharapkan, makanya dibuat kesepakatan. Untuk selanjutnya ya kakak-kakak, di sesi kali ini ya tentunya memiliki tujuan, di mana tujuan ini terdiri dari dua kegiatan ya kakak. Yang pertama adalah merefleksikan pembelajaran modul 3, dan yang kedua adalah memahami penugasan rencana tindak lanjut. Nah, ini adalah tujuan dari modul kita hari ini atau sesi kita pada pertemuan kali ini. Baik kakak-kakak, nah agenda kita nanti terdiri dari beberapa waktu ya. Yang pertama adalah pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar. Nah, itu nanti 5 menit. Kemudian 10 menit refleksi awal terkait dengan materi yang sudah kita pelajari di materi-materi sebelumnya, terkhusus untuk di modul 3. Kemudian penyampaian RTL ya, pengantar tugas RTL, penilaian lini masa nanti 20 menit. Dan yang terakhir adalah kita berdialog atau berdiskusi tanya jawab terkait RTL yang nanti akan kakak-kakak lakukan di minggu-minggu ini. Dan yang terakhir adalah penutup, nanti dilakukan dengan cara berdoa dan foto sesi bersama. Nah, itu adalah agenda kita pada siang hari ini ya kakak-kakak. Jadi saya berharap kakak-kakak tetap semangat di dalam melaksanakan kegiatan di ruang virtual selama kurang lebih 45 menit ke depan. Baik, lanjut ya, kita masuk di pendahuluan yang pertama. Nah, di sini ada yang namanya level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini dan juga tampak di layar ya, di layar kakak-kakak. Nah, persiapan belajar. Dari level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini, kakak berada di level mana? Ayo kakak lakukan kolom chat kakak ya, di kolom chat.
Di level berapa kakak ya persiapan belajar untuk di RTL ini? Silahkan kakak lakukan elaborasi di kolom chat ya kakak-kakak. Ada level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 terkait dengan persiapan belajar di modul RTL ini kakak-kakak. Silakan. Ya. Oke, Kak Didi ada 8, Kak Nanda ada 7. Yuk. Kak Riki Pio ada di berapa ini Kak Riki Pio? 9. Kak Sunardi ada di 8. Oke, Kak Susi ada di peringkat berapa? Kak Didi 7, Kak Nanda 7. Oke, Kak Riko. Berapa Kak Riko? Oke, baik ya. Karena sebagian sudah mengisi, ya saya tanya dulu alasan kakak terkait dengan mengapa, ya dari Kak Sunardi dulu. Open cam ya. Level kakak sampaikan ada 8. Jelaskan Kak. Persiapan kakak udah di level 8. Apa saja yang sudah kakak siapkan? Silakan Kak, open cam. Halo, Kak Sunardi, Kak Sunardi. Ya, selamat siang Kak Bigi. Terima kasih. Ya, siang Kak. Ya, sebenarnya setelah mengikuti diseminasi ini, saya merasa dalam diri saya ada perubahan diri untuk terus mengupgrade diri. Bahwasanya selama ini ya kita belum maksimal menjadi seorang guru, ya. Kita sadar itu karena kita terlalu kadang banyak ceramah, terlalu banyak komando-komando, terlalu banyak belajar yang searah ya, tanpa memperhatikan apa yang namanya kebutuhan belajar siswa. Jadi dalam RTL ini sekiranya kita akan semakin bisa untuk melakukan rancangan kegiatan yang bisa merefleksikan kegiatan-kegiatan sebelumnya untuk disempurnakan dan diperbaiki dalam memajukan pendidikan Indonesia yang tercinta ini. Berdasar harapan saya, kita semua menjadi guru yang teladan dalam mengajar, memberi contoh yang baik kepada semua rekan sejawat, bahkan kepada pimpinan, bahwa kita buktikan bahwa diseminasi ini bukan pelajaran yang biasa, namun luar biasa untuk orang-orang yang luar biasa. Terima kasih Kak Bigi. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Sunardi yang telah menyampaikan ya terkait dengan level persiapan kakak 8 ya tadi. Jadi betul-betul sudah kakak persiapan terkait dengan materi yang akan kita sampaikan pada siang hari ini. Selanjutnya Kak Nanda Saputra. Kenapa kakak memilih level 7? Kenapa Kak? Silakan alasannya Kak. Open cam ya Kak. Iya. Udah ganti dari 7 sekarang 6 aja lah. Oh, bisa berganti gitu ya. Iya, karena memang belum paham nih tugas akhir tuh RTL tuh ngapain aja. Tapi tadi kalau tadi dengar dari selentingan di awal tadi seperti kita memaparkan kegiatan kita di KBS atau saya belum paham. Jadi ya apalagi tugas tadi di tanggal 11 tuh diupload. Jadi 16 Kak. Tanggal 16 diupload. Ini udah tanggal 11, jadi masih ada 5 hari lagi untuk persiapan. Jadi persiapan untuk hari ini tuh masih 6 lah kira-kira. Jadi belum tahu bentuk tugasnya apa aja dan ngapain aja dan apa aja yang disampaikan di kompleks belajar nanti. Saya kira itu aja Kak Peggy. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya Kak Riki Pio. Kakak menyampaikan 9, berarti kakak sudah pada tahap yang hampir sempurna ya untuk persiapan belajar dalam menghadapi kegiatan nanti untuk kedepannya.
terkhusus untuk di RTL ini. Silakan Kak. Tadi Kipio. Oke, izin Kak Peggy, saya kira tadi, mohon maaf sebelumnya agak gagal fokus ini, karena kan sambil ngawas anak-anak nih. On cam Kak, on Jadi cam, biar nampak. Izin Kak, on cam. Ya, sedikit aja on cam jadi. Iya. Alah, gelap, aduh. Gak apa-apa Kak, saya pun gelap ini. Silakan Kak. Oke. Jadi saya kira tadi kan 9 itu saya kira ini Kak Peggy persiapan kita untuk belajar gitu kan. Kan kenapa saya buat 9? Karena kan kalau kita memang mau belajar itu kita siapkan semangat kita gitu, semangat mental kita dan kita siap menerima pembelajaran gitu rupanya mengenai untuk kedepannya. Kalau kedepannya saya paling 7 Kak Peggy. Oke. Iya, karena masih banyak juga beberapa tugas lah, tinggal lagi saya untuk kerjakan gitu kan, dan untuk menghadapi kegiatan berikutnya nanti juga sambil dikerjakan pelan-pelan seperti itu Kak Peggy. Oke, udah itu aja Kak yang mau disampaikan? Udah Kak. Oke, baik, terima kasih kepada Kak Riki ya. Kita lanjut ya kepada Kak Susi. Kak Susi, izin Kak. Ya. Silakan Kak Susi. Kak Susi tadi menyampaikan pada tahap level 7 di taraf persiapan belajar kali ini. Boleh diceritakan Kak Susi? Baik, terima kasih Kak Peggy. Open cam ya Kak, open cam. Ya. Kak, nggak bisa, HP-nya jatuh kemarin waktu ngambil video. Oke, masa nggak bisa ngambil video Kak? Ngambil nampak muka kita? Nggak bisa Kak, pakai kamera belakang Pak ya. Udah Kak. Oke, silakan Kak. 2 kali loh Kak jatuh HP Susi Kak kemarin waktu ngambil video. Oke, berarti itu udah mau minta ganti lagi artinya. Ya, silakan Kak. Baik. Saya kasih rating di sini 7 karena mungkin saya udah tengok-tengok juga apa ya Kak, apa sih sumber-sumber, maksudnya kita lihat-lihat di YouTube kayak mana caranya untuk RTL ini, kayak mana caranya orang-orang itu membagikan ke kelompok belajarnya gitu. Saya kasih rating 7 karena mungkin saya udah ada rencananya. Tapi tinggal udah pengaplikasiannya. Iya betul, udah matang tapi tinggal pengaplikasiannya di sekolah sama kelompok belajar saya gitu Kak Peggy. Nah, saya kasih 7 karena mungkin saya masih lemahnya untuk mengkolaborasikan seluruh guru-guru saya gitu Kak Peggy, karena saya belum mampu untuk mengkoordinir gitu dia. Oh, itu permasalahannya Kak ya. Iya. Mungkin waktu jam istirahat ataupun juga ya salah satu cara yang paling ampuh memberitahu kepada kepala sekolah terkait dengan rencana RTL Kakak ya, itu bisa Kakak sampaikan kepada sekolah, nanti kepala sekolah bisa menginstruksikan kepada guru-guru yang lain terkait dengan yang ingin Kakak sampaikan. Ya. Iya Kak Peggy. Ya, mungkin itu ya bisa jadi bahan masukan buat Kakak untuk mengumpulkan guru-guru ya. Seperti yang kita ketahui bahwa mengumpulkan guru-guru ini bukan hal yang mudah. Ya, saya tahu itu Kak. Tentunya harus ada pemangku kebijakan yang terlibat di dalamnya. Oke. Iya benar Kak Peggy. Karena kan kalau bisa dibilang umur saya di situ paling muda. Jadi untuk mengumpulkan itu benar-benar saya kayaknya sulit gitu Kak Peggy. Oke, baik, terima kasih. Jadi 7 ya untuk rating level Kakak ya dalam persiapan pembelajaran. Artinya Kakak sudah mempersiapkan, tinggal mengeksekusi ataupun mengaplikasikan ke dalam kegiatan nanti. Tinggal itulah ya problem Kakak yang Kakak hadapi. Baik, terima kasih kepada Kak Susi. Selanjutnya Kak Didi, izin Kak Didi, boleh Kakak sampaikan. Kakak menyampaikan ya udah di tahap level 8 ya persiapan belajar Kakak kali ini. Boleh diceritakan Kak Didi terkait dengan level 8 itu apa saja yang sudah Kakak persiapkan? Kira-kira? Terima kasih Kak Peggy. Tepatnya level 7 Kak Peggy. Berkurang lagi ya. Bisa berkurang-kurang. Level 7 loh.
Oh, iya level 7 ya. Oh ya, maaf. Saya yang kurang fokus ini kayaknya. Karena mendung ini ya, Kak. Oke, silakan, Kak. Oke, baik. Jadi gini Kak Begi, mohon koreksi juga kalau ada yang kurang tepat. Jadi kan RTL ini yang saya tangkap adalah kita mengaplikasikan dari yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, mulai dari project based learning sama dengan KBS gitu kan. Ya. Nah, jadi kita kan mengblendnya jadi satu, itulah rencana tindak lanjut kita. Jadi memang sudah ada gambaran apa yang akan mau disampaikan gitu kan Kak Begi. Cuman itu kendala di lapangan, mungkin untuk tingkat SMP di akhir bulan November ini sudah mulai masuk ujian semester, awal bulan Desember ujian semester. Nah, kemudian kondisi di sekolah juga, nah itu tadi seperti yang dibilang Kak Susi, banyak guru-guru senior juga gitu kan. Jadi kalau memang tidak ada batasan berapa jumlah guru yang ikut, ya paling rekan-rekan sejawat aja lah nanti yang bisa dikondisikan gitu. Nah, berarti kan nanti kita RTL ini kita membuat suatu aksi nyata berupa video lagi kan Kak Peggy? Iya, Kak. Nah, berupa video, disitulah kita memaparkan apa yang menjadi program kita. Ya, Program benar. kita itulah yang semalam Kak Peggy sampaikan berjumlah minimal 9 slide ya. Ya. 9 slide itulah kita paparkan program yang akan kita laksanakan. Cuman kendalanya tinggal di lapangan aja sini Kak Peggy. Oke. Itu aja kira-kira Kak Peggy. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Didi. Ya, nanti kita akan coba di sesi terakhir ya. Mungkin di diskusi ya. Nah, mungkin di situ bisa kita diskusikan terkait yang menjadi problem kakak-kakak dalam mengimplementasikan kegiatan kita nantinya. Oke, Kak Riko. Izin Kak Riko, boleh kakak sampaikan terkait level kakak ya. Kakak menuliskan di sini pada level 7. Ya, silakan Kak. Sama dengan teman-teman yang lain. Rencana sudah ada. Dan itu pun belum sempurna. Nanti tinggal penyempurnaan. Kemudian belum berdiskusi dengan teman-teman Kombel dan juga kepala sekolah. Makanya saya kasih level 7. Jadi kalau nanti sudah berdiskusi dengan teman-teman Kombel dan juga kepala sekolah mungkin sampai ke level 9 lah. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Riko ya yang telah menyampaikan paparan terkait level yang kakak akan lakukan. Berarti di sini bisa saya tarik kesimpulan bahwasanya setiap kakak-kakak sudah memiliki program ya, program kegiatan yang kakak ingin sampaikan kepada guru-guru yang ada di Kombel sekolah kakak masing-masing. Baik, tinggal pengimplementasiannya sajanya. Baik, kita lanjut ya Kak, masuk di slide selanjutnya karena di sini kita cuma 1 JP. Ya, oke kakak-kakak. Nah, ini dia tujuan pembelajaran kita. Peserta dapat memahami rencana tindak lanjut, ya, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Nah, itu adalah tujuan kita pada kegiatan hari ini. Baik, untuk yang kedua, ya kegiatan kita yang kedua adalah refleksi awal ya, mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek yang sudah kita lakukan di pertemuan sebelumnya ya terkait dengan pembelajaran berbasis proyek. Nah, di sini akan ada muncul kalimat pemantik yang kakak-kakak harus bisa memaparkan ya, memaparkan yang sudah kakak dapatkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, pertanyaannya seperti ini kakak-kakak. Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kakak lakukan ya kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas di dalam sekolah. Ya, jadi pertanyaannya bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan ya kok dengan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di komunitas belajar di dalam sekolah kakak. Oke, itulah pertanyaan pemantik yang mungkin bisa kakak ceritakan ya. Ini salah satunya. Apa sih manfaatnya ya? Pembelajaran berbasis proyek ini kalau kita berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di Kombel kita. Tentunya kita kemarin sudah memiliki rencana
ya ingin membuat event, ingin mengadakan suatu kegiatan. Nah, kita coba berkolaborasi dengan guru-guru ya yang kombel yang ada di sekolah. Kemarin juga sudah Kakak tuangkan di kegiatan ya, di kegiatan yang rencana kegiatan Kakak yang sudah kita diskusikan kemarin. Di situ kan ada guru yang terlibat. Nah, di situ coba Kakak apa sih ya pembelajaran ini ya kalau kita lakukan bersama guru-guru lain itu di dalam komunitas belajar itu bagaimana ya, apakah bermanfaat ataukah banyak sekali ya manfaatnya mungkin bisa kita dapat. Nah, coba Kakak ceritakan. Kak izin Kak Nanda. Nah, ini Kak Nanda. Izin Kak Nanda. Ya. Ya, jadi kalau mengenai pembelajaran berbasis proyek ini, ya kalau kami di ST paling kolaborasinya itu dengan guru kelas. Karena guru kelas itu kan hampir pegang semua mata pelajaran kecuali bahasa Inggris, agama, dan PJOK. Nah, paling itulah bisa kolaborasi kelas lah, karena guru kelas yang bisa mengkoordinasikan dengan siswa, dibantu guru kelas untuk menyiapkan siswa untuk membuat proyek, menjalankan proyek berbasis menjalankan pembelajaran berbasis proyek ini. Ya, paling itu aja lah. Kak Vicky. Oke, berarti Kakak berkolaborasi dengan guru kelas yang sering terlibat dengan peserta didik. Nah, mungkin pembelajaran berbasis proyek itu bisa berjalan ya, seperti yang kita ketahui ya. Pembelajaran berbasis proyek ini ya kita harus menekankan yang itu tadi Kak ya. Kalau Kakak mau membuat pembelajaran berbasis proyek itu harus menekankan yang itu yang saya sampaikan, choice ya, voice dan ownership. Nah, itu yang harus Kakak perhatikan di dalam pemilihan pembelajaran berbasis proyek ini. Makanya Kakak di sini berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di kombel masing-masing. Baik, terima kasih Kakak atas paparannya. Selanjutnya kepada Kak Riko, izin Kak Riko terkait dengan bagaimana menurut Kakak ya jika pembelajaran berbasis proyek ini ya dilakukan atau kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar Kakak. Silahkan Kak. Kalau menurut saya makin seru ya sebenarnya ya. Makin seru. Apalagi kalau kolaborasi dengan teman-teman sejawat, ya sudah pasti banyak muncul ide-ide yang lebih kreatif, yang memungkinkan bisa rencana tindak lanjutnya lebih bagus kan. Nah, apalagi memang rencana itu kan mau dibuat supaya nanti kelanjutannya itu tetap dipakai dalam proses pembelajaran gitu kan, seperti yang direncanakan senam misalkan. Senam itu kan nanti akan dipakai setiap minggunya. Nah, jadi guru-guru juga kan sudah hafal nih gerakan. Jadi bisa sebagai ya semua guru bisa ikut senam gitu. Lebih bagus sih kalau menurut saya. Oke, berarti bagus ya Kak kita melibatkan guru-guru ya. Karena ini memang rencananya akan dipakai untuk keberlanjutan. Seperti itu kan Kak? Iya, betul. Oke, terima kasih kepada Kak Riko yang telah menyampaikan paparannya. Selanjutnya saya mintakan kepada Kak Didi. Izin Kak Didi. Nah. Iya. Kalau menurut saya setuju apa yang disampaikan oleh Kak Riko tadi. Jadi lebih banyak lagi masukan-masukan yang bisa kita ambil karena kita berkolaborasi dengan komunitas belajar di sekolah. Nah, tinggal yang menjadi kendala mungkin ya eksekusinya aja Kak Peggy. Ya, tinggal cari timing untuk mengeksekusinya. Jadi kalau memang dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah sudah menyetujuinya, ya paling tinggal eksekusinya aja. Cuman yang jadi kendala kan terkadang semakin banyak kita anggota di kombel tersebut, berarti kan siap juga lah kita banyak menerima ide-ide dan masukan-masukan. Bagaimana kita tinggal menggabungkan, istilahnya jadi win-win solution, jadi tercapai semua apa yang menjadi ide untuk aksi nyata itu tadi. Saya kira itu Kak Peggy.
Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Didi ya. Jadi ya kembali lagi, kalaupun ada tambahan ya, semakin banyak peserta, semakin banyak tambahan masukan yang bisa kita menjadikan ya masukan tersebut sebuah program ya yang menjadi kegiatan ini lebih menarik untuk ke peserta didik ya. Jadi peserta didik itu kalau kita punya ide-ide penemuan-penemuan baru ya, peserta mungkin lebih banyak tertarik dan tertantang dengan kegiatan yang akan kita lakukan. Oke, terima kasih. Selanjutnya kepada Kak Sunardi. Izin Kak Sunardi. Ya, sampaikan tanggapan Kakak, bagaimana menurut Kakak jika pembelajaran berbasis proyek yang Kakak lakukan nantinya itu dikolaborasikan ya bersama dengan rekan-rekan sejawat di dalam komunitas belajar dalam sekolah. Oke, Kak Sunardi, apakah ada Kak Sunardi di sini? Baik, terima kasih Kak Peggy. Oke, lanjut Kak. Setelah tadi saya lakukan praktek di kelas ya, saya tadi sangat memohon untuk PKS kurikulum ikut bergabung berkolaborasi bersama ketua komunitas belajar ya di sekolah kami yang merupakan juga ketua komunitasnya dari jurusan biologi, ditambah dengan guru matematika yang merupakan sekretaris komunitas ya. Saya meminta dengan sangat untuk memperhatikan saya cara mengajar, menyampaikan materi di kelas. Ya. Sangat beruntung saya bisa diawasi mereka dan dibantu pada saat pembelajaran. Meskipun awalnya sangat tegang ya, karena yang saya undang adalah guru-guru yang udah sertifikasi, guru-guru yang profesional. Saya dekan karena saya belum sertifikasi, Kak Begi. Ya, mudah-mudahan di tahun ini Kakak ya. Mudah-mudahan ya. Besok Amin ya. hasilnya Besok pengumuman ya Kak. terbaik kan? Ya, Besok pengumuman Kak, mudah-mudahan besok. ya Ya, diumumkan amin. ya kan, Jadi dapat nama kita menjadi guru yang untuk jadi ya, profesional. jadi setelah saya memaparkan proses pembelajaran yang saya lakukan dengan tegur sapa, menaikkan kabar, melihat kebersihan, kemudian kita melakukan mindfulness. Alangkah terkejutnya orang itu kaget ya, karena takjub karena di situ spontan ini apa ini kan gitu ya. Ada sebentar, mindfulness. Kemudian saya sambung lagi dengan yang namanya gratitude notes. Itu adalah semacam ungkapan rasa syukur, rasa terima kasih seorang siswa kepada orang tua atau saudara atau guru yang telah mendedikasikan pemberian ilmu kepada mereka. Jadi siswa di sini sangat terpacu dengan apa yang namanya dalam potensi dirinya. Jadi tertuang di sana ucapan terima kasihnya, dan beberapa siswa ada yang menangis dan orang itu teman sejawat terheran-heran ya. Loh, kok bisa ya? Karena setelah kita fokus belajar, saya mencoba menanyakan pertanyaan yang kita di sini mau ngapain? Apakah kita belajar atau hanya untuk numpang duduk saja? Atau hanya untuk buat status atau bagaimana? Dan semua saya persilakan untuk menjawab dalam hati. Jadi mungkin kalau seandainya orang tua lagi kerja di luar sana, apakah kita tidak sedih melihat usaha orang tua untuk mencari uang untuk menyekolahkan kita, baik sementara kita di sini main-main saja gitu kan. Jadi ada betul-betul menangis. Jadi guru-guru yang berkolaborasi dengan saya merasa takjub sendiri ya yang dilihatnya di sana, karena ini ternyata ya, dan haru. Jadi namun di beberapa setelah proses pembelajaran, jadi saya jelaskan, mereka melihat saya sudah membagi kelompok per kelompok. Jadi kelompok yang saya bagikan ada 4 tuh. Jadi guru ini teman sejawat ada yang di depan 1, ada di belakang 2, atau ya mengamati dan melihat situasi belajar saya. Dan mereka merasa terkesan ya, sakit terkesannya. Seharusnya dia bilang sebentar ya, hanya sebentar saya Pak, mohon maaf ya, tapi akhirnya mengikuti sampai akhir. Dia mengikuti seperti jadi penasaran, jadi seolah-olah ikut belajar. Jadi setelah saya melakukan pendampingan
guru-guru itu juga ikut melakukan pendampingan, silahkan gitu. Kalau ada yang bertanya, ditanya. Jadi seolah-olah kami 4 kelompok ini satu guru satu kelompok gitu. Jadi mereka terpacu bertanya karena loh asik belajar rame-rame ya, gitu ya. Jadi Ya, tidak serta merta karena kita belajar PJOK, guru biologi, guru matematika, guru fisika tidak bisa ikutan di sana. Justru mereka sangat senang dan bahagia bisa berkolaborasi di sana. Nah, jadi setelah pembelajaran selesai kita melakukan refleksi, evaluasi, dan pemberian penjelasan materi yang akan datang. Setelah selesai pembelajaran, kemudian kita bersatu lagi untuk mengevaluasi bagaimana pembelajaran saya hari ini, Pak. Saya minta masukan dan saran. Jadi di sana ada umpan balik di antara guru dan wakil kepala sekolah ya, Kak Peggy. Saya diberi yang mana yang bagusnya, yang mana kira-kira perbaiki, diberikan di sini pada saat apa tadi gini. Jadi kita sharing untuk memperbaiki. Nah, namun untuk yang apa itu yang positifnya sekolah bersedia untuk melakukan suatu namanya perubahan untuk suatu saat jikalau berkenan untuk berbagi ilmunya. Bagaimana prinsip model yang UBD, Backward Design ini dilakukan di mata pelajaran lain. Dan itu sangat menarik menurut PKS. Seperti ini, namun tidak tahu menahu bahwasanya prinsip belajar itu adalah Backward Design atau Understanding by Design. Jadi ini sangat menarik karena peserta didik bekerja fokus belajar, meluangkan apa yang ada potensi dalam dirinya, memberikan terbaik dalam kelompoknya, hingga melakukan presentasi melalui proyek-proyek yang dibangun sesuai minatnya, ya sesuai minatnya. Demikianlah KPG dan kami sangat senang bisa berkolaborasi dan ini sangat menyenangkan, tidak seperti yang mereka duga tadi bahwasanya tidak akan betah ya udahlah kan gitu, namun mereka sangat tertarik dan ingin mengabdi diri untuk tetap berkolaborasi. Itu bagus dan luar biasa. Oke. Terima kasih Kak Peggy. Baik, terima kasih kepada Kak Sunardi yang telah memaparkan yang begitu cukup detail ya Kak terkait dengan apa yang sudah Kakak lakukan di sekolah Kakak. Berarti Kakak sudah melakukan pengimplementasian. Jadi nanti Kakak sudah bisa lakukan ya waktu pembuatan video ya, pengambilan video. Nah, itu sudah Kakak bisa terapkan secara utuh ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Kak Susi, izin Kak Susi untuk menyampaikan ya bagaimana menurut Kakak jika pembelajaran berbasis proyek dilakukan ya kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah Kakak. Silakan Kak Susi. Kak Susi. Izin Kak Susi. Iya. Iya Kak Peggy. Oke, silakan Kak Susi. Baik, terima kasih Kak Peggy. Ya. Menurut saya, bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Kalau boleh saya bilang, tergantung di lingkungan sekolahnya Kak Peggy. Contohnya Kak, bisa dijelaskan? Contohnya, kalau di dalam sekolah itu lingkungannya, teman-teman kerjanya mensupport kita untuk melakukan pembelajaran berbasis proyek ini, mungkin semuanya akan berjalan dengan lancar. Satu. Yang kedua, mungkin ide-ide baru, ide-ide bagus yang ada dari teman-teman akan muncul. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang pasti seluruh kegiatan atau apa ya Kak, seluruh perencanaan itu bakalan berjalan dengan lancar, kan gitu Kak Peggy. Ya. Karena saya juga belum mengaplikasikannya ke kelompok belajar saya, mungkin saya rasa menurut saya itu gitu Kak Peggy, berpengaruh dari lingkungan sekolahnya. Kalau mendukung pasti bakalan bagus hasilnya, tapi kalau nggak mendukung mungkin kurang bagus gitu Kak Peggy.
Oke, Ya, Kak. baik, terima kasih ya. Jadi kakak belum mengaplikasikannya di sekolah kakak ya. Mungkin ada beberapa faktor, yaitu perlu saya sampaikan kepada kakak ya. Ya salah satunya dengan cara pada kepala sekolah lah. Ya kita harus meminta bantuan ya terkait dengan rencana yang sudah kita susun, yang sudah kita buat. Nah coba kita berdiskusi ya kepada kepala sekolah. Mungkin ya dengan kakak berdiskusi kepada kepala sekolah ya program kakak itu jalan dan beliau kan memiliki yang namanya apa namanya ya perintah ya, bisa dia memerintahkan kepada guru-guru lain untuk menjalankan apa yang sudah kakak buat. Jadi kembali lagi kepada kakak ya untuk berdiskusi, berdialog kepada kepala sekolah untuk menyampaikan ide-ide kakak ya terkait dengan RTL kakak tadi yang mau kakak sampaikan kepada peserta didik. Mudah-mudahan kepala sekolah tadi ya dengan rencana kakak dia tergugah ya, terbuka pikirannya, lalu dia membuat apa namanya ya program kakak itu berjalan seperti itu, karena mungkin program kakak bagus. Nah kembali lagi saya sampaikan ya komunikasi dengan kepala sekolah ya terkait dengan program kakak. Nah seperti itu ya kak. Jadi ya kita tidak bisa berjalan sendiri ya, kita harus memanfaatkan aset-aset yang ada ya yang seperti sudah kita pelajari, aset yang bisa mendukung, membantu kegiatan pembelajaran kita itu sampai kepada peserta didik. Oke, kemarin itu ada 7 aset ya. Nah, itu yang kita harus manfaatkan. Salah satunya aset ya politik ya, kebijakan kepala sekolah. Nah, itu berperan. Itulah yang kakak harus bisa-bisa kakak apa namanya? Kakak sampaikan kepada kepala sekolah. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih kepada Kak Susi yang telah menyampaikan kegiatan. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya. Baik, nah ini kemarin kita sudah membahas terkait dengan bagaimana pelibatan pemahaman kakak terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik. Ini bisa coba kakak jawab ya. Oke kak, bisa saya minta 2 orang aja ya. Kak Didi, izin Kak Didi. Oke Kak Didi. Ya Kak Peggy. Halo. Ya, silakan Kak Didi. Bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman kakak terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah, coba kakak berikan tanggapan kakak terkait dengan kartu pemantik yang ada di slide yang sudah ditampilkan. Iya, kalau menurut saya sedikit banyaknya pasti meningkatkan kualitas pembelajaran Kak Peggy. Ya. Jadi contoh kecilnya saja yang sudah mungkin dilaksanakan dengan adanya kurikulum Merdeka kemarin ada namanya P5 itu. Ya. Jadi di situ kan biasanya sudah terjadi kolaborasi kita bersama komunitas belajar. Jadi sudah ditentukan temanya. Jadi di situ mungkin satu kelas terdiri dari beberapa guru yang berada di dalam untuk menanggung-jawabi. Jadi jelas di situ karena jumlah guru yang bertanggung jawab di satu kelas lebih dari 1, jadi otomatis pengawasan terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan pun lebih meningkat, kualitas siswa dalam mengikuti kegiatan pun lebih meningkat. Jadi jelas dampaknya kualitas pembelajaran peserta didik Kak Peggy. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Didi yang telah menyampaikan tanggapan ya terkait dengan pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi ada tampak perubahan ya pada peserta didik karena di sini kita semuanya saling mendukung ya. Apalagi tema sudah dibuat ya terkait dengan P5, tema sudah dibuat, tinggal kita pengaplikasiannya dan guru-guru semua terlibat di dalam kegiatan tersebut. Jadi di sini jelas ya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.
untuk khususnya pada peserta didik. Nah, jadi ini menjadikan modal yang paling penting ya, karena peserta didik langsung mendapatkan pengalamannya di dalam melaksanakan kegiatan. Oke, baik, terima kasih kepada Kak Didi. Selanjutnya izin Kak Riko bisa memberikan tanggapan Kak Riko. Halo Kak Riko. Halo. Oke, Kak Riko masih kayaknya belum bisa terhubung ya. Oke, Kak Nanda. Izin Kak Nanda. Ya, Oke, Kak Nanda. Nah, bagaimana pelibatan komunitas ya rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Tadi ya ini sudah sudah disampaikan oleh Kak Didi, ada terjadi peningkatan. Bagaimana di tempat Kakak, khususnya kepada Kak Nanda di Satuan SD? ya kalau pelibatan komunitas ini saya rasa cukup penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Karena di komunitas belajar nanti kita bisa mengidentifikasi permasalahan-permasalahan pembelajaran di kelas. Seperti yang kemarin sudah pernah kita bahas, bagaimana menghadapi siswa yang datar, siswa seperti ini, berbagai macam model siswa, itu bisa kita bahas di komunitas belajar sebenarnya. Cuman kalau di tempat saya belum berjalan begitu, jadi dampak pada peserta pada pembelajaran saya lihat sekarang ya belum ada terlihat, karena memang komunitas pembelajaran hampir rata-rata di sekolah itu hanya sebagai pelengkap administrasi, bukan sebagai kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi kalau di tempat saya masih belum, karena memang kombelnya memang masih pasif, belum aktif, juga programnya belum berjalan, masih ya begitu-begitu saja lah. Nantilah mungkin ke depan kalau kombel ini sudah aktif baru bisa lihat dampaknya pada pembelajaran peserta didik. Saya kira itu aja Kak Pegi. Oke, baik, terima kasih kepada Kak Nanda ya. Jadi kakak lah sebagai ujung tombak nanti setelah mengikuti kegiatan PKG ini, ya kakak bisa sampaikan rencana tindak lanjut kakak terkait dengan manfaat ya komunitas belajar itu bisa meningkatkan kualitas pembelajaran dari peserta didik. Nah, itu bisa kakak lakukan ya. Kakak sampaikan kepada kepala sekolah kakak ya, dengan kebijakan yang ada di kepala sekolah kakak mungkin bisa meningkatkan ya level dari kombel yang ada di sekolah kakak. Jadi sekali lagi tetap kepada muaranya ke pimpinan kakak. Kalau kakak sendiri ya mungkin ya masih ada guru-guru senior yang lain ya, kita mungkin segan ya menyampaikan rencana tindak lanjut kita ya, tapi kalau dengan kepala sekolah kan pastinya dia menerima saran kakak, masukan kakak. Itu demi apa? Demi kebaikan ya sekolah kita juga. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahi ya. Untuk selanjutnya Kak Mulyono, izin Kak Mulyono. Ya, bisa Kakak beri tanggapan terkait dengan pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Apakah pemahaman Kakak terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Silakan Kak. Ya, kalau menurut saya ya, karena komunitas belajar di sekolah saya juga cukup aktif gitu, dan kebetulan juga pemandu kombel ini guru penggerak, kemudian guru-guru yang lain juga sudah pernah mengikuti yang namanya PKG. Cuma kan kalau kita kan PKG PJOK, ada PKG guru bidang studi yang lain, bahasa Inggris juga udah. Jadi di situ setiap kita kombel itu masing-masing guru memberikan pengalaman-pengalaman belajarnya mereka. Jadi kita bisa menimba ilmu juga lah dari mereka. Jadi kami saling memberikan masukan-masukan, dan kebetulan saya yang masih dalam proses ini PKG, mungkin
nanti selanjutnya saya akan diminta juga memberikan Informasi ya. masukan, informasi yang kami dapat lah selama mengikuti PKG gitu. Jadi menurut saya ini kalau ini betul-betul kita terapkan, ini udah jelas akan meningkatkan kualitas pembelajaran dan dampaknya ya sangat bagus juga untuk peserta didik. Gitu aja, Kak. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapan Kak Didi ya terkait dengan rekan sejawat. Jadi banyak ya dari guru-guru lain ya, mata pelajaran lain sudah mengikuti berbagai macam kegiatan ya. Dan itu bisa menjadikan kita bahan informasi kita untuk meningkatkan kualitas kita sebagai pengajar. Ya, mungkin itu ya Kak Mulyono, itu salah satunya Ya. manfaat yang bisa kita dapatkan. Baik, lanjut ya, masuk di slide selanjutnya. Oke. Nah, di sini ada juga ya. Nah, di sini PJBL ya, berkaitan dengan PJL. Bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Apakah pemahaman saya terhadap voice, choice, ownership ya dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah, di sini maksudnya suara ya Kak, suara kakak, suara peserta didik, maaf, suara peserta didik, pilihan peserta didik dan kepemilikan peserta didik dalam proses pembelajaran PJBL Kak. Ya. Nah, ini bisa coba saya minta kepada satu orang ya Kak Riko, izin Kak Riko, apakah sudah terhubung? Halo Kak Riko. Oke, belum. Kak Febrina, izin Kak Febrina. Izin Kak Febrina. Ya, sudah masuk ini. Bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Oke, silakan Kak. Iya. Dengar Kak. Silakan Kak. Iya. Nah, bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Nah, berarti voice itu suara murid, pilihan dan juga kepemilikan. Ya, nah, jadi di sini melibatkannya dengan cara ini kalau nggak salah ya Kak, coba kok salah ya mohon maaf lah gitu ya kan. Ya. Ya. Nah, mencoba aja lah ini. Nah, ya silakan Kak. Untuk melibatkan suara dan pilihan serta kepemilikan peserta didik, mungkin kita memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih minat atau bakat mereka. Ya, dengar Kak? Benar Kak. Benar. Halo, dengar Kak? Ya, berarti kita melibatkan peserta didik untuk memilih bakatnya, untuk memilih. Untuk memilih suaranya, bakatnya, serta kepemilikannya, berarti kita memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih bakat dia dalam pembelajaran PJOK. Nah, jadi kita memberikan kebebasan kepada peserta didik kita agar mereka itu bisa memilih sendiri berdasarkan apa yang mereka rasa itu suatu bakat mereka. Nah, jadi mereka bisa mengembangkannya, merasa bahwasannya bakat itu adalah kepemilikan mereka. Berarti kita sebagai dampaknya kepada peserta didik adalah itu berdampak kepada pembelajarannya untuk memberikan kebebasan kepada peserta didik. Itu sih yang sejauh saya tahu Kak. Terima kasih Kak. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Febrina yang telah menyampaikan ya tanggapan Kakak terkait dengan voice, choice, dan ownership. Ya memang seperti itu ya Kak. Jadi siswa ini diberikan kebebasan dan dia diberikan tanggung jawab untuk menentukan pilihannya. Ya,
Jadi kegiatan itu dia bisa bertanggung jawab penuh atas apa yang sudah dia pilih. Karena itu memang seperti yang sudah disampaikan ke Kak Febrina, ya ini memang punya dia. Nah, itu dia merasa kegiatan ini memang ini milikku, punyaku, ya. Nah, ya di situ timbullah rasa tanggung jawab dia di dalam melaksanakan kegiatan yang mungkin kita sampaikan kepada peserta didik. Nah, di sini peran kita adalah sebagai fasilitator. Ya, kita tidak bisa sepenuhnya ya. Oh, kamu harus melakukan ini, tidak. Kita tanya kepada mereka, kita kembalikan lagi kepada mereka. Nah, itu yang disebut dengan voice choice ownership dalam PJBL. Jadi kita tanya dulu kepada peserta didik. Diberikan mereka kebebasan di dalam melakukan kegiatan. Baik, terima kasih kepada Kak Febrina. Izin ya, Kak Riko sudah terhubung? Apakah belum? Kak Riko. Halo. Belum. Kak Riki. Izin Kak Riki. Boleh berikan tanggapan terkait dengan voice choice ya di dalam PJBL. Silakan Kak Riki. Halo. Halo. Iya, belum terhubung juga kayaknya memang Kak Riki masih dalam melakukan kegiatan ya, mengajar. Halo. Kak, dengar suara saya Kak? Apakah suara saya putus-putus atau tidak? Izin Kak kasih respon. Halo. Halo Kak. Kak Didi. Halo. Halo. Kakak. Halo, Kak Megi. Ya, dengar suara saya Kak. Kok tidak Dengar. ada yang nyaut ini? Dengar. Oh. Dengar. Oke. Tadi Baik Kak ya, Riki jadi atau Kak termasuk Didi? Kak Riki. Saya manggil Kak Riki. Cuman kok Kak Didi nggak nyambut, Kak Didi pun nggak nyambut juga. Saya takut jaringan saya gitu. Oke, tadi yang disampaikan sama Kak Febrina ya tepat ya. Jadi perlu saya tekankan kembali bahwasanya di dalam melakukan kegiatan PJBL itu kita harus memperhatikan ya minat bakat peserta didik. Kita beri kebebasan kepada peserta didik untuk dia memilih kegiatan dia. Ya, kegiatan dia ya sehingga dia bertanggung jawab penuh atas apa yang sudah dia lakukan ya. Nah, itu yang disebut dengan voice choice ownership dalam peserta ya. Apakah berdampak? Ya, saya rasa berdampak ya, karena itu sudah menjadi tanggung jawab dia sudah memilih dan dia akan melakukan kegiatan yang sudah dia pilih dengan rasa penuh tanggung jawab. Jadi di situ nampak dampaknya. Oke, baik, terima kasih. Kira-kira Kak Mulyono kira-kira ingin memberi tanggapan? Ya. Ya. Kalau Boleh. menurut saya ya, ya ini contohnya saja lah ya tentang voice choice ownership ini yang sudah saya lakukan. Yang karena saya kan kalau olahraga itu kan keluar sekolah di lapangan Merdeka. Jadi yang saya tekankan ke anak-anak itu tanggung jawab. Jadi dari tanggung jawab itu kita akan memberikan segala fasilitas. Jadi saya tanya ke anak-anak, apa yang mau kalian bawa? Bola ini, alat ini. Mereka tinggal memilih. Pak, saya mau bawa ini, saya mau ini. Silakan bawa, tapi kamu tanggung jawabi, gitu. Nah, jadi setelah mereka ambil peralatan, kita ke lapangan, mereka juga kita kasih pilihan. Pertama, kita mau buat pemanasan gitu. Jadi kita minta sama anak-anak itu buat kelompok, kemudian kalian untuk melakukan gerakan pemanasan. Terserah apa gerakan apa aja yang kalian lakukan, yang penting kalian lakukan, kalian memimpin, kalian bersuara di situ. Jadi mereka di situ bersuara ya, menentukan pilihan dia. Jadi kita di sini kan ditekankan guru hanya sebagai fasilitator.
Jadi apa yang gerakan-gerakan yang mereka lakukan kurang tepat, nanti setelah itu baru kita koreksi, kita sampaikan untuk perbaikan selanjutnya. Jadi itu salah satu contoh-contoh yang saya lakukan tentang model voice choice ini. Itu Kak. Oke, baik, terima kasih kepada Kak Mulyono yang sudah menyampaikan paparannya ya terkait dengan melibatkan voice choice dan ownership pada peserta didik, dan Kakak sudah melakukannya di kegiatan pembelajaran Kakak. Ya, mudah-mudahan apa yang Kakak lakukan terus dilanjutkan ya. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya. Oke, baik Kakak. Kakak. Nah, di sini ada tujuan paradigma perubahan diri ya, kelas PJOK. Jadi di sini ya kakak-kakak ingin saya sampaikan sedikit keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik itu memiliki dua tujuan atau dua ranah. Yang pertama adalah paradigma perubahan diri kelas dalam PJOK, yang kedua keterampilan mengajarkan sejawat. Nah, itu yang bisa menjadikan tujuan kakak-kakak dalam mengubah ya, pertama paradigma, kemudian meningkatkan keterampilan keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Nah, itu yang bisa kakak lakukan ya dari keterampilan pedagogi PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, di situ ada tujuannya, kemudian ada pembelajaran berkelanjutannya. Baik, yang masuk di sesi terakhir penyampaian RTL ya. Ini adalah penyampaian tugas yang akan kakak lakukan ya selama kurang lebih yang seperti saya sampaikan tanggal 16 ya. Itu pelaksanaan atau pengumpulan data atau pengumpulan video terkait RTL. Nah, oke, saya bacakan sedikit pengantar tugas. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi PKG PJOK. Jangka panjang, maaf. Dalam PKG PJOK, program kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, kakak-kakak atau bapak ibu diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar ibu atau bapak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Nah, ini sebagai kata pengantar pertama ya untuk melakukan tugas kakak. Jadi kakak di sini sudah menyiapkan rencana tindak lanjut dengan ya merancang, kemudian nanti tinggal melaksanakan dan mengevaluasi program kegiatan kakak nanti di sekolah. Nah, sebelum merancang, kakak-kakak melihat kembali visi kakak ya sebagai guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya, kemudian kakak mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki di daerah ataupun sekolah kakak. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas nanti ya Kak, yang pertama adanya tujuan program, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi yang pertama, ya ini tugas kakak ya, kakak-kakak. Jadi kakak-kakak harus ingat betul, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, ya. Kemudian notulen, catatan, ya, diskusi, ya, terkait dengan RTL PJOK. Kemudian dokumentasi, ya, berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan di dalam kegiatan kakak nantinya. Nah, itu adalah tugas kakak. Rencana tindak lanjut ya, rencana langkahmu selanjutnya, karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu, itu sakan ratnakar ya.
Nah, rencana tindak lanjut berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus peserta dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik. Oke. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Nah, inilah dia Kak ya. Bahan tayang berbasis proyek melalui komunitas belajar, bahan tayang rencana program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Maksimal 9 slide ya Kakak-kakak. Jadi sudah saya sampaikan, nanti kakak-kakak akan membuat PowerPoint ya, sebanyak kurang lebih 9 slide yang kakak akan sampaikan kepada peserta ataupun kepada kombel kakak yang ada di sekolah. Kak, tentukan sendiri ya, karena kakak yang memiliki rencana. Kemudian latar belakangnya, tujuan program, ya, capaian ya di dalam slide itu harus nampak ini Kak ya. Nih, ada 8 ya, rencana evaluasi. Nah, struktur program rekan sejawat ya. Pertanyaan ini harus ada nampak di slide kakak ya kakak-kakak. Slide di PPT kakak ya, itu harus nampak. Kemudian keterangannya di sini RTL kakak yang buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Selanjutnya kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Unggah tugas seperti bahan tayang ya, nanti ya video kakak nanti kakak unggah ya di dokumen, kemudian linknya ya dalam bentuk link itu nanti kakak kirim. Selain ini menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Lanjut, nah judulnya harus nampak ya kakak-kakak. Kegiatannya uraian secara singkat konsep materi mendasari kaitan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Bapak Ibu dapat mengembangkan dari model pembelajaran yang sudah kita pelajari ya dari 2.3, 2.4, 2.5 ya. Nah, itu bisa kakak ambil. Kemudian latar belakangnya ya. Itu jangan lupa kalau di PJBL ya suara, pilihan, dan kepemilikan harus nampak di dalam kegiatan kakak atau di program kakak. Oke lanjut. Nah tujuan program bagian ini harus secara jelas. Visi guru visi kakak ya, nah harus nampak ya. Tujuan program kakak itu harus nampak di dalam kegiatan kakak nanti. Nah oke. Struktur program ya, ini dia jelas ya. Program kegiatan dibuat merupakan program kegiatan kurikuler di sekolah ya kakak-kakak. Jelas skala program kegiatan merinci ukuran detail target populasi harus nampak di kegiatan kakak. Identifikasi ya dan jelas peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dengan program kegiatan ini. Ya, contoh struktur rekan kerja sejawat, nama proyek, yuk gerak. Ya, join grup apel PJOK berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha. Bagaimana gerak dilakukan, bagaimana modul pendidikan gerak, penugasan serta penyiapan rubrik penilaian. Nah, ini harus nampak ya kakak. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah, jelas kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program kegiatan ini. Fokuslah pada bagian ini akan menggunakan sumber daya yang ada ya, asset based thinking. Oke. Pernyataan tentang kapasitas, rencana evaluasi. Nah, kemudian kemungkinan tantangan. Nah, ini yang harus kakak tampakkan ya di dalam kegiatan kakak nanti. Komponen-komponen ini ya kak. Jadi ada 8 komponen yang harus tampak di dalam kegiatan video pembelajaran kakak. Oke. Aset penilaian, nah ini dia tujuan program, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas dalam sekolah, rencana evaluasi program. Nah ini nanti ya bagian dari penilaian. Oke, baik selanjutnya di sini kita masuk di sesi terakhir, diskusi dan tanya jawab terkait dengan RTL ya kakak-kakak. Silahkan kepada kakak-kakak yang ingin ya berdiskusi terkait dengan RTL, saya persilakan, saya buka ruang diskusi untuk kegiatan RTL kita. Ya, seperti yang sudah kita ketahui bahwa nanti kita ini akan mengumpulkan tugas ya terkait dengan RTL yang akan kakak lakukan. Silakan kakak-kakak yang ingin berdiskusi, yang ingin bertanya terkait dengan RTL kita. Karena tugas ini akan kakak upload di tanggal 16 ya.
Jadi saya harap tidak ada lagi kata terlambat, late ya di dalam kakak mengupload kegiatan tugas kakak. Silakan kak, diskusi ya. Gimana kakak-kakak sudah paham terkait dengan kegiatan kita? Kak Peggy, itu Ya, silakan Kak Nanda. itu berarti tugas RTL-nya ini setelah kita buat perencanaan program, kita buat Ya. PPT slide, baru kita Ya. paparkan di komunitas belajar gitu. Iya kak, benar kak. Nah, jadi Kakak. video sewaktu kita memaparkan di komunitas belajar itu kita videokan, baru video itu yang kita masukkan sebagai tugas. Ya, kakak upload nanti ya, jangan lupa kakak upload di YouTube. Ya, Kemudian nanti link yang dari YouTube itu kakak masukkan ke LMS. Beserta ya kak, slide yang kakak buat. Slide kakak buat itu harus merangkum ada yang komponen 8 tadi kakak-kakak yang sudah saya sampaikan. Oke kak, tujuannya ya, tadi kan jelas di sini ya. Harus nampak ini kakak-kakak. Ya. Nih. Oke ya. PPT-nya juga kita upload ke LMS. Apa nak? Diam. Iya kak, kakak upload ke LMS. Hampir sama itu, PPT ya, PDF hampir sama. Bisa kakak buat kan PPT ke PDF? Kan bisa. Dari PPT ke PDF itu bisa kak. Ya, nanti kakak kirim. Kemudian nanti untuk videonya kakak masukkan aja di link komentar. Ya, nah di link komentar itu nanti akan saya lihat di sana kak. Judul program kakak misalnya kakak mengambil SEM, boleh ya, berkaitan dengan apa? Mungkin kegiatan perencanaan hari guru ya, bisa kan buat perlombaan. Nah, itu bisa kakak buat. Oke, itu bisa. Oke, kakak ada pertanyaan lagi kak? Kak Peggy. Ya, silakan Kak Didi. Itu memang linknya harus pakai link YouTube karena semalam waktu yang aksi nyata kemarin itu kan durasi video saya itu sampai 40 menit. Saya upload ke YouTube nggak bisa dia Kak Peggy. Di situ durasinya terlalu panjang. Kalau bisa, kemarin Kak. terakhir solusinya kemarin saya upload ke Google Drive, link Google Drive aja yang saya kirimkan. Gini kak, jadi gini aja kak, bisa sebenarnya kakak lakukan dengan cara ya kakak harus melakukannya dari handphone, bisa kak. Yang penting kegiatan kakak itu sudah masuk di drive kakak. Udah kira-kira? Iya kemarin terakhir yang aksi nyata itu saya kirim ke Google Drive, jadi link Google Drive itu aja yang saya masukkan ke LMS. Kalau sudah masuk Google Drive kak, itu tinggal kakak buka di handphone kakak ya, buka drive-nya ya, ini masukkan ya kak untuk memasukkannya ke YouTube ya kak, kakak buka dari handphone ya, drive itu kak ya, drive itu udah kakak buka ya, nanti kakak di situ ada bacaan kirim salinan. Nah kakak pindahkan ke YouTube. Nah di situ kakak bisa kakak ubah judulnya, bisa kakak ubah. Nah di situ nanti nggak lama waktunya kak untuk menguploadnya. Paling lama pun 20 menit. Paling lama kali itu kak 20 menit. Oke kak? Oke Kak Peggy. Kakak coba nanti seperti itu ya. Baik, di sini saya coba tampilkan. Ya, kak. Alah. Maaf. Ada lagi kira-kira pertanyaan kak? Halo kakak, terkait dengan RTL kita. Ya Kak Sunardi silakan. Oke. Untuk berbasis proyek ini, apakah selain itu pembuatan kerja kelompok melalui kertas karton, model apa lagi yang relevan dengan kita? Apakah ya harus kita bagaimana proyek benda atau proyek bagaimana ini? Ini kak, ini kegiatan kakak kan RTL, rencana tindak lanjut.
tentunya Ya. ada aksi yang ingin kakak lakukan, yang kakak berikan kepada peserta didik. Nah, itulah yang kakak sampaikan kepada guru-guru atau kombel yang ada di sekolah kakak terkait rencana yang ingin kakak buat dengan ya pesertanya itu siswa, ya, melibatkan peserta didik. Berarti siswa yang terlibat di dalam kegiatan tersebut. Nah, seperti itu Kak Sunardi. Jadi kakak kan Oke. buat program. Ya, oke. Sebentar ya, Kak. Saya tampilkan dulu slide. Oke. Nampak, Kak? Nampak. Nampak? Oke, Kak. Nah, inilah mana dia kok nggak nampak dia? Oh, ini baik. Nah, ini contoh RTL ya, rencana tindak lanjut. Nah, di sini saya membuat penerapan SEM dalam Gebiar HUT PGRI ya. Nah, ini di sana di sini ya. Ini slide saya ya, Kak. Oke, nah ini latar belakangnya. Jelas nampak latar belakangnya, Kak. Oke. Ini tujuan. Oke, Kak. Nampak? Yang diharapkan dari tiap tujuan. Nah, ini. Ya. Kemudian ini struktur programnya. Nah, di sini aja penanggung jawabnya, koordinatornya, ketua ya, semua terlibat di dalam kegiatan tersebut. Sponsor ya. Oke. Nah, kapasitas yang dimiliki. Nah, di situ di tempat sekolah saya itu ya, modal manusianya itu kepala sekolah ya. Kemudian guru 40, siswa 300, modal fisik lapangan. Ini yang perlu disiapkan di dalam kegiatan kita, Kak. Bendera, kemudian modal sosial KBS, komunitas belajar, modal politik, ya, modal agama, ya, ritual kebudayaan, agama, lembaga dan protokol, semua itu masuk, ya. Kemudian modal finansial untuk iuran OSIS, iuran guru-guru, dana BOS dan semua ini aset basic thinking yang ada di sekolah saya. Ya, kemudian ini lomba-lombanya, Kak. Futsal, lomba gebuk bantal, bola voli, lomba pukul balon, trompa, balap karung. Nah, ini yang sudah saya susun dan sini saya sampaikan kepada guru-guru bahwa inilah yang mau kita kerjakan, inilah yang mau saya lakukan. Nah, seperti itu. Ini yang mau kita sampaikan kepada guru-guru. Ya, nanti guru-guru itu terlibat di dalam kegiatan itu, Kak. Oke. Nah, kemudian pemberian penghargaan, ya, pengakuan. Nah, itu dia, Kak. Oke. Nah, inilah kegiatan slide saya, Kak. Ada 9 slide ya. Kakak-kakak. Nah, inilah. Jadi semua nampak ya, Kak. Paham ya, Kak? Paham, oke, mantap. Berarti oke. Ada lagi pertanyaan, Kakak-kakak? Masih bisa kita lakukan pada saat hari H menjelang guru ya? Boleh, Kakak-kakak. Ya, terserah kakak yang memiliki rencana, nanti rencana itu kakak sampaikan kepada guru-guru yang ada di sekolah kakak atau kombel belajar yang ada di sekolah kakak. Dan Siap, kakak buat oke. video pembelajarannya, Kak. Ya. Oke, silakan kepada Kak Febrina. Iya, Kak Peggy, ada nggak ketentuan waktu berapa menit gitu melakukan kombelnya? Ya, untuk pengambilan video 10 menit, Kak. Oh, 10 menit ya, Kak ya? 10 menit, Kak ya. Nah, di situ harus nampaklah Kakak. Ya, berinteraksi. Kalau bisa Kakak undanglah kepala sekolah. Ya, mungkin kalau bisa ya. Tapi kalau kepala sekolah yang memiliki kesibukan ya nggak bisa saya paksakan. Tapi yang penting di situ harus ada nampak Kakak melakukan sosialisasi terkait RTL yang Kakak buat kepada guru-guru. Dan situ ada proses tanya jawabnya. Oke, silakan Kak. Ada lagi? Oke, Kak. Paham sampai sini, Kak? Terkait tugas RTL yang akan Kakak lakukan? Dimulai dari besok ya. Saya rasa Kakak sudah bisa melakukan kegiatan RTL. Ya, durasi 10 menit ya, Kakak-kakak. Saya harap Kakak-kakak maksimal dalam melakukan kegiatan RTL ini. Oke, selesai? Ada lagi Kakak-kakak? Ada yang mau tanya? Kalau tidak, kita akan akhiri kegiatan kita pada sore hari ini.
Jadi yang ke poin ke-8 itu Kak Begi, tolong di-share ke grup ya Kak Begi. Poin yang kami canangkan nanti rencanakan di PPT ya. Oke, baik Kak ya. Share ya. Oke, baik. Nanti saya akan share Kakak ya poin-poin apa yang akan Kakak harus lakukan di dalam kegiatan Kakak. Oke, Kak Nanda, Kak Riki, Kak Riko, ada pertanyaan Kak? Cukup jelas untuk tugas aman. Kakak? Udah ada gambaran. Aman, jelas. Pas. Oke. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada lagi, terima kasih atas kegiatan kita pada sore hari ini. Sebelum melakukan kegiatan penutup, ya kita kembali lagi berdoa ya, karena kegiatan kita dilakukan berdoa. Oke, ditutup juga dengan berdoa. Untuk doa sendiri saya mintakan kepada Kak Riko untuk membawakan doa. Sebelumnya saya minta on cam semua, on cam. Silakan Kak. Oke, baik teman-teman, berakhirnya sesi kita ini. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada Kak Peggy sebagai fasilitator. Baik teman-teman, kita tutup pertemuan kita ini dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih kepada kakak-kakak yang telah hadir dan mengikuti kegiatan virtual kita. Saya harap kakak-kakak dapat melaksanakan tugas dengan baik ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih ya. Saya matikan dulu rekamannya. Kemudian kita ambil foto sesi bersama.